Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di segmen yang kedua ini masih di dalam pembahasan dampak-dampak buruk atau pengaruh-pengaruh buruk dari kemaksiatan. Kita sudah membacakan sepenggal perkataan dari Al-Imam Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ali bin Naif Asy-Syahud di dalam kitab Al-Mafsal fi Fiqh ad-Da'wati ila Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau menjelaskan bahwasanya ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah perkara kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, maka bersama kebaikan tersebut akan mengiringi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita sudah contohkan tadi kaum muslimin sekalian, menuntut ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu yang mungkin sering kita lakukan, bahkan setiap hari kita lakukan, atau setiap pekan kita lakukan, atau setiap bulan kita lakukan. Ketahuilah kaum muslimin sekalian, di dalam perkara menghadiri majelis ilmu itu terdapat keutamaan yang sangat banyak yang akan mengiringi keutamaan menuntut ilmu itu sendiri. Kita sudah jelaskan keutamaan menuntut ilmu ketika seseorang berusaha untuk memahamkan ilmu agama Islam ini, maka Allah akan menghendaki dia, menjadikan dia, menggolongkan dia termasuk di antara orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian kaum muslimin sekalian, kita juga sudah menyebutkan hadis yang menjelaskan bahwa ketika seorang menempuh suatu jalan yang akan memahamkan dia akan ilmu agama Islam ini, maka dia sebenarnya sedang menempuh suatu jalan yang akan memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Dan ketika seorang hamba Allah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan menghilangkan semua rintangan yang akan menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya tidak ada sebuah perkara kewajiban pun yang lebih utama, atau tidak ada perkara selain perkara yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu syar'i. Jadi tidak ada perkara-perkara yang wajib, atau tidak ada perkara-perkara selain perkara kewajiban yang lebih utama daripada perkara menuntut ilmu syar'i. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan juga mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Jadi menuntut ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu tidak ada perkara selainnya yang bisa menandingi keutamaan menuntut ilmu itu sendiri. Bagi siapa? Liman sahhat niyyatuhu. Bagi mereka atau bagi orang yang benar niatnya ketika dia menuntut ilmu syar'i itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah komentar para ulama ketika mengomentari dan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi mereka mengagungkan, menjadikan perkara menuntut ilmu merupakan perkara yang agung. Bahkan tidak ada sebuah perkara pun, kata Imam Ahmad, yang lebih utama dan dapat menandingi keutamaan menuntut ilmu bagi yang sempurna atau benar niatnya ketika menuntut ilmu. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu. Ketika kita berjalan di sebuah jalan yang akan memahamkan kita akan ilmu agama Islam ini, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ini masih keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan keutamaan mendengar bacaan Al-Qur'an. Kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan
Al-Quran. Fastami'u lahu, maka hendaklah kalian mendengarkannya. Al-istima' di sini maksudnya adalah bukan sekedar mendengarkan. Akan tetapi al-istima' maksudnya di sini adalah mendengarkan, menyimak, dan mentadabburi, menghayati isi kandungan dan makna yang ada pada ayat yang dibacakan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk diam ketika dibacakan Al-Qur'an. Maka apa yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut, mentadabburi maknanya, ya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua rahmat-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Ketika kita hadir majelis ilmu, kita akan mendapatkan keutamaan mendengarkan ayat-ayat Allah dilantunkan. Dan ketika kita benar-benar mendengarkan ayat-ayat tersebut, mentadabburi maknanya, maka kaum muslimin sekalian, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga atau kebaikan yang ketiga yang akan kita dapatkan ketika menghadiri majelis ilmu adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk kita kerjakan adalah ketika nama beliau itu disebutkan, maka kita disunnahkan untuk bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sering disebut di dalam majelis ilmu. Karena pastinya seorang ustadz atau seorang mubalik akan menyampaikan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para ustadz pastinya akan menyampaikan dalil bukan hanya dari Al-Qur'an, akan tapi juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan, kita pun akan bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian, ketahuilah, setiap kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, ya, dan disepakati kesahihannya juga oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dan hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Bani. Apa hadis tersebut? Hadisnya berbunyi, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawatin." Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat saja, sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang didapatkan oleh orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekali itu? Beliau atau yang bersalawat tersebut akan mendapatkan salawat Allah Subhanahu wa taala kepadanya 10 salawatin, 10 kali salawat. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan salawat Allah kepada orang yang bersalawat tersebut. Kemudian wahuttat anhu 10 khatayat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari orang yang bersalawat tersebut 10 keburukan, 10 kejahatan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan orang yang bersalawat tersebut juga akan diangkat derajatnya 10 derajat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan ketika kita menghadiri majelis ilmu yang disebutkan nama Rasulullah di dalamnya atau hadis-hadis Rasulullah, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kita akan mendapatkan
keutamaan yang banyak dari satu salawat saja, yaitu 10 salawat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah akan menghilangkan 10 keburukan, akan menghapuskan, akan mengampuni 10 keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat bagi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.